Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Melanjutkan pembahasan kita bahwa kita dimakruhkan untuk membenci anak kita jika yang lahir adalah perempuan, kemudian senang kalau lahir yang berupa laki-laki. Jadi apakah itu laki-laki atau perempuan, selama itu sehat, sempurna, lengkap, maka kita tidak boleh membencinya. Selain itu, ini juga untuk mematahkan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, di mana mereka ketika dilahirkan seorang anak perempuan maka mereka sangat benci, tidak suka, bahkan menguburkan hidup-hidup. Berikutnya dalam Sahih Muslim min hadits Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamati ana wa huwa hakadha wa dhamma usbu'aihi." Ini menarik ini hadis. Barang siapa yang mengurusi, memelihara, membesarkan, ngasih nafkah, ngasih baju, ngasih tempat tinggal, membesarkan jariyatain, dua anak wanita. Jadi dia punya anak perempuan dua gitu. Hatta tabluga, sampai keduanya itu balik. Karena biasanya kalau sudah balik dia akan menikah dan akan dibawa oleh suaminya. Tapi dia didik tuh dari kecil, pokoknya segala kebutuhannya dia penuhi sampai dia balik. Dua anak perempuan ini sampai balik. Jaa yaumal qiyamati ana wa huwa hakadha. Maka pada hari kiamat nanti akan datang saya dan dia hakadha, seperti ini. Lalu kemudian perawi hadis menyatakan wa dhamma usbu'aihi, beliau kemudian merapatkan kedua jarinya, jari telunjuk dan tengah, seperti ini. Jadi saya dan dia akan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang sabar menghidupi anak perempuannya, ya apalagi dua gitu kan, maka akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawa Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar 'aniz Zuhri an Urwata, bahwa Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin qalat, beliau berkata, ja'at imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'aluni. Beliau bercerita bahwa ada seorang wanita datang menghadap beliau sedang membawa dua anak kecil perempuan, dan si wanita ini sedang minta kepada beliau barangkali ada sesuatu yang bisa dimakan. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Kemudian orang tersebut tidak menemukan apa-apa di sisi saya kecuali hanya sebutir korma saja. Jadi luar biasa ya, Sayyidah Aisyah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak punya apa-apa kecuali hanya satu korma saja. Lalu akhirnya fa'ataituha iyyaha, lalu aku berikan sepotong korma itu, satu buah korma itu kepada yang minta-minta tadi. Aku kasihkan kepada orang itu. Fa'akhadatha fashaqqatha baina ibnataiha, kemudian dia ambil lalu dipecah, lalu dibelah dua
kemudian diberikan kepada masing-masing anaknya, padahal satu korma, sehingga dimakan oleh kedua anak tersebut. Walam ta'kul minha syai'a. Kemudian si wanita ini tidak makan sedikit pun dari satu butir korma, satu buah korma itu. Ini bagaimana ya perasaan seorang ibu? Dia rela walaupun harus lapar, yang penting anaknya bisa makan. Jangan kemudian yang penting orang tuanya makan, anaknya nggak ngurus gitu kan. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Jangan kemudian terlantarkan anak kalian karena takut lapar. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut lapar. Allah yang akan memberikan rizki pada mereka semuanya. Mas, tehnya dibuka lagi. Nah, thumma qamat fa kharajat hiya wa banataha. Lalu setelah selesai hajatnya, dapat makanan dikasih kedua anaknya, kemudian dia bangkit lalu kemudian pergi pulang. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah datang masuk menemui beliau. Setelahnya ala tafi'ati dzalika, setelah kejadian ini. Tafi'ah itu ala ithrihi, setelahnya langsung pulang Rasulullah datang. Fahaddatsuhu hadithaha, lalu kemudian saya ceritakan pada Rasulullah tentang kisah ini. Rasulullah, barusan ada seorang wanita bawa anak, kemudian gak ada makanan, saya kasih aja satu korma. Kemudian dipecah korma itu dikasihkan pada kedua anaknya, dan dia tidak makan sedikit pun. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, sekaligus memberikan kabar gembira kepada siapapun yang mempunyai anak perempuan. Dua, sebenarnya satu juga sama, cuman di sini dua, penderitaan yang dihadapi oleh orang tua jelas lebih tinggi dibanding dengan mempunyai anak satu, ya kan? Khususnya yang punya anak perempuan. Nah ini kebetulan punya anak perempuan, ya kan? Saya aja laki-laki ini. Nah, ala kulli hal. Ya, kemudian Rasulullah bersabda apa? Manibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitrun minan nar. Luar biasanya apa? Barang siapa yang diberi ujian oleh Allah mempunyai anak-anak perempuan khususnya. Ya sebenarnya laki-laki juga ya, tapi ini secara spesifik menunjukkan perempuan. Jadi siapapun yang diuji dengan kepemilikan seorang anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, kemudian orang tersebut berbuat baik sama anak perempuan ini, mulai dari yaitu tadi makanan, kemudian tempat tinggal, apa yang dipakai, semua diberikan, kebutuhannya itu diberikan. Kunna lahu sitron minan nari, maka mereka anak-anaknya itu akan menjadi penghalang dari neraka. Makanya berbahagialah orang-orang yang punya anak perempuan, ya yang laki-laki juga ya. Selama intinya berpusat pada hadis yang menyatakan bahwa waladin sholihin yad'ulahu. Jadi siapapun yang punya anak soleh kemudian mendoakan kedua orang tuanya, itu akan menjadi penghalang darinya dan juga neraka. Jadi nggak akan masuk neraka. Warah Ibnul Mubarak an Ma'mar an Zuhri an Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm an Urwata wa huwa sahih. Sedangkan hadis ini adalah sahih dalam riwayat lain. Wal haditsu fi Musnad Ahmad. Ini juga dicantumkan dalam hadis Musnad Ahmad. Kumpulan hadis yang disusun oleh Ahmad Ibn Hanbal. Wa fihi aidan, dalam hadis itu juga disebutkan dalam Musnad Ahmad min hadits Ayyub ibni Bashir al-Ansari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin, tidaklah ada bagi seseorang mempunyai 3 anak perempuan. Ini lebih berat lagi gitu kan, ujian yang Allah berikan. Atau dia mempunyai 3 saudari, di mana dia mempunyai tanggung jawab terhadap saudari itu. Misalkan orang tuanya sudah sepuh dan dia kebetulan kakak gitu, punya adik-adik 3 perempuan lagi. Atau orang tuanya sudah meninggal, punya saudari
adik-adik 3 perempuan. Au bintani au ukhtani, atau ada seorang mempunyai 2 anak perempuan, atau seseorang mempunyai 2 saudari. Fayattaqillaha, kemudian orang tersebut bertakwa kepada Allah, fihinna, dalam urusan mereka, yaitu bertakwa kepada Allah dalam urusan anak perempuan atau saudari perempuan adalah dengan tidak menelantarkan mereka. Kebutuhan yang mereka butuhkan dipenuhi, tentu dengan sesuai kemampuan masing-masing. Wa yuhsinu ilaihinna, dan berbuat baik kepada mereka. Illa dakhalal jannata, kecuali orang tersebut akan masuk kepada surga, akan masuk ke dalam surga. Jadi ini merupakan kabar gembira kepada kita semuanya. Karenanya saya dulu sering berkeinginan nanti anak saya perempuan. Bahkan dari yang pertama sudah berkeinginan seperti itu, harus perempuan. Ya, kita lihatlah hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Cuma Allah berkehendak yang lain gitu kan. Allah berkehendak lain. Oh, ternyata anak sampean laki-laki. Lah disitulah kemudian bagaimana kita mendudukkan hati kita atas ketentuan Allah. Kita menerima atau enggak. Terkadang ada juga seorang yang punya anak perempuan, dari awal sudah ngebet pengen punya anak laki-laki. Keinginan hanya tinggal keinginan, akan tapi Allah lah yang menentukan. Yang penting kita harus mensyukuri apapun yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, rawa al-Humaydi an Sufyan an Suhail ibn Abi Salih an Ayyub ibn Bashir an Sa'id al-A'sha an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu 3 banatin aw 3 akhawatin aw ibnatani aw ukhtani. Sama redaksinya dengan yang tadi, punya 2 anak atau 3 saudari, atau punya 2 anak perempuan atau 2 anak saudari, 2 saudari. Fa ahsana suhbatahunna, kemudian berlaku baik kepada mereka, mempergaulinya dengan cara yang baik. Suhbah itu muasyarah. Wa sabara alaihinna. Di sini ada tambahan wa sabara alaihinna, dan sabar atas mereka, keluh kesah mereka. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, kalau kita lihat memang lebih banyak yang perempuan. Mana hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan laki-laki ini segala, ada juga, cuman tidak sebanyak yang menunjukkan perempuan. Apa di situ? Hikmahnya apa? Pertama, sebagaimana dalam bab ini, pertama kita tidak boleh membenci anak perempuan. Kedua, untuk memutus mata rantai keyakinan orang jahiliyah bahwa perempuan itu bisa membawa malapetaka, tidak bisa diandalkan, hanya membawa beban saja pada masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa si perempuan itu kenapa lebih banyak hadisnya, karena memang yaitu tadi, untuk mematahkan keyakinan orang jahiliyah, sehingga apa yang menjamur di masyarakat kala itu harus benar-benar dihilangkan. Kemudian yang berikutnya, rintihan keluh kesah yang dikeluarkan oleh seorang wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang wanita lebih banyak dari seorang laki-laki. Makanya kemudian wasabara alaihinna, dan dia sabar mengurus anak perempuan itu dengan penuh kesabaran. Wattaqullaha fihinna dakhalal jannah, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam masalah ini, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Luar biasa ini. Kemudian waqala Muhammad bin Abdullah al-Ansari, ya, nanti nambah perempuan lagi ya. Biar enak ya, perempuan ada, laki-laki ada gitu kan. Cuman masalahnya nggak ada resepnya itu loh Pak, resepnya gimana gitu. Walaupun secara medis ada mungkin ya, tapi ya tetap kembali pada ketentuan apapun itu, kembali pada qada dan qadar serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammad bin Abdullah al-Ansari an Ibni Jurayj haddatsani Abu Az-Zubair
an Umar ibn Nabhan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu thalathu banatin fasabara ala la'waihinna wa ala dharraihinna dakhala al-jannah. Barang siapa yang punya 3 anak kemudian dia sabar ala la'waihinna atas musibah yang diberikan oleh mereka kepada orang tuanya, mulai keluh kesahnya, mulai daripada permintaannya, kebutuhannya. La'wa itu artinya musibah. Wa ala dharraihinna, dan juga atas dharraihinna, yaitu hal artinya sama, yang memberatkan kepada orang tua, kemudian sabar orang tuanya, dakhalal jannah, maka si orang tua tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa fi riwayatin faqala rajulun, dalam riwayat lain ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah wathnataini, bagaimana kalau punya 2 anak perempuan? Qala wathnataini, kemudian Rasul bersabda, iya, walaupun juga 2 sama hukumnya seperti ini. Kemudian qala, bilang lagi sahabat, ya Rasulullah wa wahidatun atau wa wahidatan, bagaimana kalau punya 1 anak perempuan? Rasulullah kemudian bersabda, wa wahidatan, walaupun juga punya anak 1 perempuan. Jadi luar biasa ya perempuan itu ya. Anak perempuan itu benar-benar membawa berkah, walaupun yang laki-laki juga sama. Karena memang tingkat kesulitan dalam mendidik anak perempuan itu memang lebih tinggi. Menjaga mereka agar tidak tertular dengan pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, khususnya di zaman ini, itu lebih sulit, sangat sulit. Ya kan, apalagi dengan adanya media sosial, adanya internet dan yang lain-lainnya, itu malah lebih mempersulit untuk menjaga anak-anak perempuan itu tadi. Karenanya kemudian tempat yang sangat bagus untuk mendidik anak ya di pesantren. Di pesantren, walaupun tidak kemudian 100%. Oh, kalau sudah di pesantren akhlaknya pasti 100% baik. Ya, kelakuannya mesti sudah bagus, belum tentu. Tapi kalau kita timbang menimbang kehidupan, ya, pergaulan yang ada di luar pesantren dengan yang ada di pesantren, ya jelas itu berbeda. Nah, kemudian waqala al-Baihaqi haddatsana Ahmad bin al-Hasan haddatsana al-Asam haddatsana al-Hasan ibnu Mukram haddatsana Utsman bin Umar amba'ana an-Nahas an Shaddad bin Ammar an Auf bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu 3 banatin yunfiqu alaihinna, barang siapa yang punya 3 anak perempuan yang memberi nafkah kepada mereka, hatta yabinna, sampai si anak perempuan itu berpisah dari orang tuanya, artinya dia menikah dengan orang lain. Biasanya kalau sudah menikah memang dibawa oleh suami. Aw yamutna, atau si perempuan itu sampai mati, anak perempuan itu sampai meninggal dunia, dia ngasih nafkah sampai kemudian meninggal dunia. Kunna lahu hijaban minan nari, maka si anak perempuan tadi itu akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang antara dia dengan neraka. Jadi Allah akan masukkan ke dalam surganya. Wa qala Ali ibnul Madini, Ali ibnul Madini berkata, haddatsana Yazid ibnu Zurayah haddatsana An-Nahas ibnu Qahmin haddatsana Shaddad Abu Ammar an Auf bin Malik al-Ashja'i qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yakunu lahu 3 banatin. Jadi hadisnya banyak yang berkaitan dengan masalah ini, menunjukkan keutamaannya. Tidaklah ada dari seorang hamba yang mana dia mempunyai 3 anak perempuan. Nah, ini nambah 2 lagi Pak, masih ada 1 yang perempuan gitu. Tapi kita kan nggak bisa request ya. Nah, Pak Fatih sudah 2 ya. Wah, masya Allah itu. Masuk di sini nih. Dua juga. Masuk 1 lagi, hadis yang 3 ini, hadis yang 3. Nah,
Fayunfiqu alaihinna hatta yabinna aw yamutna. Jadi kemudian dia memberikan nafkah pada anak-anak itu, 3 anak perempuan sampai dia berpisah dari orang tua atau sampai meninggal dunia, illa kunna lahu hijaban minan nari, kecuali akan menjadi hijab penghalang dari neraka. Faqalat imra'atun ya Rasulullah, ada seorang wanita berkata, wahai Nabi, wabnatani, bagaimana kalau 2 anak perempuan? Wabnatani. Rasulullah juga menjawab, ya walaupun 2 juga sama keutamaannya. Qala wa qala Abu Ammar an Auf bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa imra'atun saf'aul khaddaini kahataini fil jannah. Bahkan Rasulullah menyebutkan hadis secara khusus. Apa itu? Saya, ana wa imra'atun saf'aul khaddain, dan wanita yang pipinya menghitam. Maksudnya bagaimana? Dia itu, ini adalah ungkapan saja bahwa dia lelah mengurusi anak-anaknya. Terkhusus saf'aul khaddain, terkhusus itu mengurus anak yatim. Makanya panti asuhan, ya panti asuhan anak yatim kan ada yang perempuan-perempuan, kan ada yang laki-laki gitu kan. Itu pahalanya sangat luar biasa. Jadi di masalah ini lebih umum lagi gitu. Perempuan yang kemudian pipinya menghitam karena mengurusi anak yatim, mengurusi anak-anak wanita, kahataini fil jannati, seperti ini di surga, kata Rasulullah. Dekatnya saya dengan orang tersebut. Warawa Fitr Ibnu Khalifah an Syurahbil bin Sa'ad an Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yakunu lahu ibnatani, tidaklah seorang muslim mempunyai 2 anak perempuan, fayuhsinu ilaihima, kemudian berbuat baik kepada keduanya, ma sahibahuma wa sahibatahu, tidaklah seorang muslim tersebut bergaul baik, mempergauli dengan cara yang baik pada 2 anak wanita itu, dan 2 anak wanita itu juga mempergauli baik juga kepada si orang muslim itu tadi, illa adkhalatahul jannata, kecuali 2 wanita tersebut akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi pada intinya memang berat di dalam mengasuh anak-anak ini, apalagi anak wanita. Nah, yang bisa membedakan yang memang punya anak wanita dan anak laki-laki, kebutuhannya seperti apa antara anak perempuan dengan laki-laki, jelas ada perbedaan. Kalau mengacu pada hadis ini, bahkan disebutkan lebih berat mengasuh anak wanita, bukan sampai masa SD saja, terus sampai naik ini, sampai dia menikah, kebutuhannya, ya kan, memakan emosinya seperti apa, kan ada tingkatannya kayak gitu. Karena orang tua yang membiarkan anaknya, misalnya anaknya sudah balik, kalau perempuan namanya balighah, dia sudah balik gitu kan. Kemudian si anak ini dia berlaku maksiat dan orang tuanya tahu akan hal itu, entah dengan membuka aurat, entah dengan berpacaran, entah dengan pokoknya berbuat maksiat, maka orang tua akan, bukan di sini artinya Islam ada dosa dilakukan orang lain yang lainnya mendapatkan, bukan begitu, karena wala tazru wizra, itu dalam ayatnya kan tidak ada dosa tanggungan ditanggung oleh orang lain. Tapi kalau sekiranya membiarkan kemaksiatan, ada, karena membiarkan dalam kemaksiatan berarti dia sama dengan melakukan kemaksiatan tersebut, apalagi memang anaknya. Maka orang tuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Beda kalau sekiranya orang tuanya memang sudah menasihati, anaknya sudah balik, misalkan buka aurat diingatkan, kalau keluar rumah tutup auratnya itu, pakai kerudung, pakai baju yang betul, yang benar. Kok masih ngeyel, berarti kan urusan lain. Kalau ada orang yang ridha pada keluarganya, khususnya dalam masalah ini adalah anak perempuannya, dia tidak ada rasa cemburu sedikit pun
padahal si anak perempuan yang melakukan kemaksiatan. Apa julukan Rasulullah pada orang ini? Disebutnya dengan dayuth, bukan Gayus Tambunan ya. Yang bisa tiba-tiba ada di Bali gitu kan, nonton apa. Dayuth ini dia tidak akan masuk surga, bahkan bau dari surga dia tidak akan menciumnya. Kalau sudah enggak menemukan baunya surga, berarti benda surganya tidak akan dia dapatkan. Ini dayuth. La yadkhulul jannata dayuth. Dayuth tidak akan masuk surga. Wa qala Abdul Razzaq anba'ana Ma'mar Ibn al-Munkadir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu thalathu banatin aw akhawatin, barang siapa yang punya 3 anak perempuan atau saudari perempuan, fakaffahunna, lalu mencukupi kebutuhan mereka, apapun yang dibutuhkan selama itu baik, tidak melanggar syariat, maka diberikan. Wa awahunna, dan melindungi mereka. Melindungi apa? Melindungi dari neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Wa zawwajahunna, dan orang tua menikahkan si anak. Makanya menikahkan anak itu ada nilai sendiri nanti. Ada orang tua yang kemudian ya tidak banyak lah, ada tidak mau menikahkan anaknya, sehingga dalam bab fikih itu nanti disebutnya dengan tawari. Tawari itu dia bersembunyi, tidak mau mengakadkan anaknya, karena ada beberapa kasus tidak mau, padahal si anak tersebut sudah baligh, sudah pantas untuk menikah gitu kan, dan dia sudah menemukan seorang laki-laki yang akhlaknya diridhoi, tapi karena mungkin tidak kaya, tidak banyak uangnya, ya kan, sehingga akhirnya tidak mau menikahkan sang anak. Kemudian orang tua tersebut menikahkannya, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Qalu au ibnatan, bagaimana kalau 2 anak? Qala au ibnatan, walaupun 2 anak juga sama, kata Rasulullah. Hatta dhananna annahum law qalu, sampai-sampai kami mengira, dalam hadits ini diceritakan seandainya sahabat itu ada yang bilang awahidatun, bagaimana kalau 1 orang wahai Nabi? Qala, maka Rasulullah akan bersabda awahidatun, ataupun bahkan juga 1 orang juga. Hadza mursalun, hadits ini sanadnya mursal. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak an Harmalah ibni Imran qala sami'tu Aba Usyanah qala sami'tu Uqbata ibna Amir al-Juhani yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali. Man kanat lahu 3 banatin fasabara alaihinna, barang siapa punya 3 anak perempuan sabar atasnya, fa'at amahunna, ngasih makan sama mereka, wasaqahunna, ngasih minum sama mereka, wakasahunna, ngasih baju sama mereka, min jidatihi, dari harta kekayaannya. Jadi dia punya harta sendiri, hasil kerja yang halal, kemudian dikasihkan. Kunna lahu hijaban minan nari, maka mereka si perempuan itu, anak-anak perempuan, akan menjadi penghalang antara dirinya dan neraka. Jadi nggak akan masuk neraka, melainkan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi. Waqad qala Allah Ta'ala, sebagai kesimpulan daripada hadis tadi yang banyak terkait masalah keutamaan mempunyai anak perempuan, Allah berfirman dalam haknya para wanita ini, fi haqqin nisa'i, yaitu tentang haknya para wanita. Apa Allah firmankan? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka apabila kalian benci terhadap para wanita itu, baik anak-anak wanita, istri-istri wanita, saudari-saudari wanita, fa'asa an takrahu syai'a, maka bisa jadi kamu itu tidak suka pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah jadikan dalam masalah itu kebaikan yang sangat banyak. Bisa jadi kita nggak suka pada sesuatu, padahal sesuatu itu adalah baik. Khususnya dalam masalah ini adalah ketentuan Allah. Nggak suka sama perang,
gak suka sama jihad fisabilillah, ya kan? Iyalah, siapa yang suka pada kematian gitu kan? Secara umum orang gak akan suka gitu, gak akan nyari gitu. Tapi kalau sahabat kan memang nyari mati, istilah kasarnya ya. Makanya Khalid bin Walid ketika akan menaklukkan suatu negeri istilahnya, beliau ngirim surat dulu, aslim taslam, ya kan? Kalau tidak mau jizyah, kalau nggak mau bayar jizyah, fa inni ji'tu biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, nggak mau jizyah juga nggak mau, maka sesungguhnya aku datang bersama kaum yang mereka yuhibbunal maut, mencintai kematian, kama tuhibbunal hayah, sebagaimana kalian mencintai kehidupan ini. Sahabat itu. Nah, karena memang sudah ngerti bahwa ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Kalau belum ngerti, yaitu tadi, bisa jadi kalian gak suka sesuatu, padahal dalam sesuatu itu ada kebaikan yang sangat banyak. Dalam masalah ini adalah mempunyai anak wanita sebanyak 3, 2, dan juga bahkan 1. Karenanya kemudian dibutuhkan kesabaran dalam mendidik mereka. Wa hakadzal banatu ayuban. Begitu juga dengan anak-anak wanita, qad yakunu lil abdi, barangkali bisa jadi bagi seorang hamba, fihinna khairun fid dunya wal akhirah, ada kebaikan pada diri mereka itu di dunia dan juga akhirat. Wa yakfi fi kubhi karahatihinna, dan cukuplah seseorang itu dipandang jelek ketika membenci mereka adalah an yakraha ma radiyallahu wa a'tahu abdahu, yaitu ketika dia membenci apa yang telah Allah ridhai dan Allah berikan kepadanya. Padahal Allah sudah meridhainya, udah pasrah kepadanya untuk punya anak perempuan, dia kok malah tidak suka. Wa qala Shalih ibnu Ahmad, kana abi idza wulida lahu ibnatun, bahwa ayahku, katanya Shalih bin Ahmad berarti Ahmad, ketika idza wulida lahu ibnatun, ketika dilahirkan anak seorang wanita dari istrinya, yaqulu, kemudian beliau berkata, al-anbiya'u kanu aba'u banatin. Al-anbiya'u, para nabi itu, kanu aba'u banatin, adalah ayahnya para perempuan. Para nabi itu adalah ayahnya para perempuan. Wa yaqulu qad ja'a fil banati ma qad alimta. Kemudian beliau berkata, sungguh telah ada keutamaan-keutamaan, ja'a telah ada keutamaan-keutamaan dalam masalah wanita, ma qad alimta, sebagaimana kamu telah ketahui. Artinya keutamaan anak wanita itu sudah maklum adanya gitu. Sudah maklum. Orang-orang sudah pada tahu keutamaannya. Punya anak 1 perempuan, anak 2 perempuan, 3 anak perempuan, apalagi malah lebih dari itu keutamaannya sangat besar. Wa qala Ya'qub ibnu Bukhtan, wulida li sab'u banatin. Beliau Ya'qub bin Bukhtan mengatakan, saya punya 7 anak wanita. 7 anak wanita itu ngurusnya gimana gitu kan? Kesabarannya seperti apa gitu? Ketelatenannya mengurus 7 anak wanita seperti apa? Beliau itu juga seorang ulama, berdakwah, ngajar di mana-mana. Tapi ya tetap berlaku baik pada mereka dan kebutuhannya dicukupi. Wong 1 aja kadang udah kesusahan ya, 2 juga kesulitan, 7 Pak. Fakuntu kullama wulida li ibnatun, ketika dilahirkan seorang anak wanita, istriku itu melahirkan seorang anak wanita, dakhaltu ala Ahmad bin Hanbal, lalu kemudian saya menemui Ahmad bin Hanbal, ngasih kabar, saya ada anak wanita baru lahir, gimana menurut sampean? Jadi ngasih kabar sama Ahmad ibn Hanbal. Kemudian beliau berkata, ya Aba Yusuf, al-anbiya'u aba'u banatin. Jadi beliau memuji, wahai Abu Yusuf, bahwa para nabi itu adalah ayahnya para wanita. Nah, fakana yudhibu qauluhu hammi, dan perkataan beliaulah Ahmad bin Hanbal ini yang kemudian menghilangkan rasa penatku. Jadi rasa kesusahan dalam mengurus anak perempuan diobati dengan hiburan dari Ahmad bin Hanbal itu. Luar biasa. Nah, wabillahi at-taufiq.
Nah, kita lanjutkan sedikit lagi, masuk pada fasal baru, al-babut tsalits, bab yang ketiga. Fi istihbabi bisyarati man wulida lahu waladun, anjuran di dalam memberikan kabar kepada orang yang dilahirkan seorang anak. Jadi ada orang istrinya hamil, dia tidak ada di tempat misalnya. Kemudian entah karena dakwahnya, karena kerjanya dan sebagainya, kita dianjurkan tuh ngasih kabar, istrimu sudah lahir, laki-laki, itu dianjurkan. Nah, wa tahni'atihi, dan juga tahni'ah, selamat ya, alhamdulillah gitu kan, sudah lahir, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang soleha. Itu memang sunnah hukumnya, bukan basa-basi itu ya, bukan basa-basi, itu sunnah. Jadi dapat pahala, mengucapkan seperti itu dapat pahala. Qala Allah Ta'ala fi qissati Ibrahim, Allah berfirman dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala ta'ala wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi ijlin hanid. Dan sungguh telah datang utusan kami, kata Allah kepada Ibrahim, dengan membawa kabar gembira, bil busyra, dengan membawa kabar gembira. Qalu, maka Ibrahim dan keluarganya mengatakan salama, selamat. Qala salam, maka beliau berkata salam, waalaikumsalam, ya salam, istilahnya salam, selamat ya selamat. Fama labitha an jaa bi ajlin hanid, kemudian tidaklah kemudian diam kecuali Nabi Ibrahim membawa dengan makanan, yaitu anak sapi yang sudah dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Ketika Nabi Ibrahim dan keluarganya ini melihat pada utusan ini dengan membawa kabar gembira, la tasilu ilaihi, yaitu tangan mereka tidak menyentuh kepada makanan-makanan itu, enggak dimakan. Ya memang yang datang adalah malaikat, dan malaikat itu tidak makan. La aklala wala syurba wala nauma lahum, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur, namanya malaikat. Nakirahum, maka Nabi Ibrahim menjadi ingkar. Maksudnya, loh ini siapa ini? Kok bisa dikasih makanan, tidak nyentuh, tidak menjulurkan tangan sedikit pun untuk makan? Ini siapa? Jangan-jangan. Wa awjasa minhum khifah, lalu kemudian merasa ketakutan disebabkan utusan yang datang kepada Nabi Ibrahim ini. Dan ini adalah bentuk penghormatan seorang tuan rumah kepada tamu. Jadi ketika ada yang bertamu nanti dihaturkan, itu sama. Nabi Ibrahim juga melakukan hal seperti ini. Qalu la takhaf, para utusan itu berkata, la takhaf, inna ursilna ila qaumi Lut, kami diutus kepada kaum Lut, yaitu kaumnya Nabi Lut di daerah Sodom. Wa imra'atuhu qa'imatun, sedangkan istrinya qa'imah, berdiri, tercengang. Nabi Ibrahim sebenarnya juga tercengang karena Nabi Lut ini masih punya hubungan keluarga dengan Nabi Ibrahim. Mau ke sana? Fadhahikat, lalu kemudian setelah dikabarkan bahwa sampean itu akan mendapatkan keturunan, sampean akan mempunyai anak bernama Ishak. Ini istrinya yang Saroh, bukan yang Hajar, ini yang Saroh. Fadhahikat, lalu kemudian tertawa, tersenyum karena diberikan kabar tersebut. Fabasyarnaha bi Ishaq, kemudian kami kabarkan ia dengan datangnya Ishak. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan setelahnya Ishak itu datang Yakub. Maksudnya setelahnya Ishak nanti Ishak punya anak Yakub. Bukan Yakub juga, bukan Yakub adalah anaknya Ibrahim, tapi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nanti Yakub punya anak lagi, yaitu Nabi Yusuf. Nah, seperti itu. Jadi begitu.
Makanya kemudian beliau senang ketika dikabarkan seperti ini. Nah, ini juga merupakan dalil bahwa memberi kabar gembira kepada orang yang istrinya hamil, itu kan. Kemudian bahkan ketika lahiran itu juga merupakan anjuran, satu kesunahan. Nah, ini dia di antara dalilnya ini. Ila qauli, sampai firman Allah, falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u, ketika telah hilang dari Nabi Ibrahim ar-ra'u, rasa takut, waja'atul busyra, dan juga datang kepada beliau kabar gembira ini, yujadiluna fi qaumi Lut, kemudian beliau berbincang-bincang tentang masalah kaumnya Lut. Diceritakanlah oleh malaikat ini. Dalam ayat lain disebutkan bahwa para utusan ini langsung bilang akan ke kaum Sodom itu. Tidak bilang Nabi Lut. Lalu kemudian Ibrahim mengatakan, "Loh, di sana ada Lut," gitu. Di dalam ayat lain diceritakan di sana ada Lut. Iya, kami lebih tahu dari Anda. Kayak gitu. Lalu kemudian diceritakan bahwa kaumnya Lut begini-begini, sampai kemudian datanglah azab yang menimpa kaum Sodom itu tadi. Wa qala ta'ala fi surati As-Saffat, Allah juga berfirman dalam surat As-Saffat, fabasyarnahu bigulamin halim, lalu kami kabarkan Ibrahim itu bigulamin halim, dengan seorang anak yang sangat bijaksana, yang sangat lembut hatinya, yang sangat santun tingkah lakunya, yaitu Nabi Ishak. Bahkan dalam ayat lain, wa qala fi Dzariyat, dalam surat Adz-Dzariyat, Allah juga berfirman, wa basyaruhu bi gulamin alim, kemudian para utusan itu mengkabarkan kepada Ibrahim bi gulamin alim, dengan anak yang benar-benar mempunyai pengetahuan yang tinggi. Jadi anak ini akan mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi, Ishak. Nah, jadi pada intinya ketika saudara kita, teman kita ya, lalu istrinya hamil gitu kan, maka kita juga berbahagia gitu. Bahkan kita mudah-mudahan selamat sampai lahiran ya gitu. Didoakan. Karena itu satu kesunahan. Dan pahalanya akan kembali pada kita. Lebih-lebih akan mempererat tali silaturahim antara kita. Nah, kemudian waqala fi suratil Hajar, wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim, wahai Rasulullah, kabarkan kepada mereka, kepada orang-orang yang menentang dakwahmu, 'an dhaifi Ibrahim, tentang tamunya Ibrahim, ya malaikat tadi itu. Iddakhalu alaihi faqalu salama, ketika mereka menemui Ibrahim dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala inna minkum wajilun, kemudian Ibrahim mengatakan inna minkum wajilun, sesungguhnya kami takut kepada kalian. Kalian itu siapa? Qalu la taujal, janganlah kamu takut wahai Ibrahim. Wajila yaujal. Inna nubashiruka bi gulamin alim, sesungguhnya kami mengabarkan engkau dengan anak yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Qala abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubashirun, apakah kalian memberi kabar kepada aku ala ammasaniyal kibaru, padahal aku sudah benar-benar tua. Ya kan, Nabi Ibrahim itu, beliau ini di saat dikabarkan ini umurnya udah ratusan, Bang. Udah tua sekali. Istrinya juga sama. Padahal menurut medis gitu kan, seorang wanita itu sudah tidak produktif lagi ketika umur berapa biasanya? Yang disebut dengan menopause. Itu sudah tidak mungkin hamil lagi secara medis. Tapi di sini nggak ikut medis, ikut ketentuan Allah gitu. Sehingga kemudian makanya di awal itu fadhahikat, beliau kemudian tertawa. Tertawa merasa apa ya istilahnya? Mungkinkah gitu kan? Apakah itu mungkin? Saya sudah tua gitu. Apakah bisa untuk kemudian punya anak lagi? Fabima tubashirun, lalu dengan apa kalian akan memberikan kabar gembira? Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Kami akan kabarkan engkau dengan kebenaran,
maka janganlah kamu menjadi kaum yang putus asa. Ya kan? Karena kaum yang putus asa itu hanya berhak dimiliki oleh orang-orang kafir. Wala tayasu. Janganlah kemudian putus asa. Wala taqnatu min rauhillah. Jangan kemudian putus asa dari rahmat Allah. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Siapapun yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, tidaklah berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali hanya mereka orang-orang yang tersesat. Jadi selama kita masih hidup, harapan akan selalu ada ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah sebesar apapun ketika menimpa kita, maka jangan lupa Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah berfirman, ya Zakaria. Jadi di sini dalil-dalil terkait kita memberi kabar gembira juga kepada orang yang dilahirkan seorang anak yang baru lahiran atau bahkan ketika baru hamil. Jadi selamat ya, masya Allah, alhamdulillah. Wahai Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin. Sungguhnya kami memberi kabar gembira kepada engkau dengan seorang anak laki-laki. Ismuhu Yahya. Namanya Yahya. Nama Yahya ini langsung dikasih oleh Allah. Jadi bukan Nabi Zakaria yang bikin nama ini. Buktinya lam naj'al lahu min qablu samiyya, kami tidak pernah jadikan nama seperti ini sebelumnya. Jadi sebelum Yahya itu belum ada nama Yahya. Nah, baru setelah itu ada nama Yahya. Termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, satu ayat lagi, wa qala ta'ala fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqa. Kemudian malaikat memanggil kepada Zakaria, memberikan kabar kepada Zakaria sedangkan beliau dalam keadaan qa'imun yusalli, tegak melaksanakan salat fil mihrab. Jadi mihrab itu sudah ada dari dulu ya. Mihrab memang tempat untuk beribadah. Annallaha yubashshiruka, bahwa Allah menggambarkan kepada engkau bi Yahya dengan kedatangan Yahya musaddiqa, di mana dia adalah orang yang membenarkan ajaran sebelumnya. Nah, jadi ini merupakan dalil-dalil yang ada terkait anjuran memberikan kabar gembira, ikut gembira juga kepada orang yang baru melahirkan anak atau dia positif hamil. Hamilnya resmi ya, hamil di dalam nikah, bukan di luar nikah, di dalam nikah. Nah, baik, alhamdulillah kita cukupkan. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Alhamdulillah, naktafi bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.